Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda dengan saya Elsa Mayevni, guru komputer akuntansi. Baiklah Ananda, pada kali ini kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Sebelum kita mengerjakan perusahaan manufaktur, Ananda sudah tahu kan apa itu perusahaan manufaktur? Oke, kalau udah tahu, Ibu kasih gambaran sedikit ya, apa itu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu sendiri adalah suatu kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Untuk itu, Ananda bisa membedakan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk perusahaan jasa dan dagang telah kita pelajari kemarin sebelumnya di kelas 11. Dan untuk sekarang, kelas 12, kita akan melakukan komputerisasi file data perusahaan manufaktur. Oke Ananda, untuk lebih jelas, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Komputer akuntansi pada perusahaan manufaktur dengan Mayop. Pada kali ini kita akan masuk ke materi baru, khusus Ananda kelas 12, yaitu materi tentang perusahaan manufaktur, yang mana sebelumnya kalian telah mempelajari perusahaan jasa dagang itu di kelas 11, dan pada materi kali ini yaitu kita menghadapi KD 3.20, yaitu menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur, yang untuk keterampilannya adalah melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah yang pertama, menerapkan data awal perusahaan manufaktur. Yang kedua, mengklasifikasi jenis-jenis data awal perusahaan manufaktur. Yang ketiga, kita mengentri data awal perusahaan manufaktur. Untuk membuat data awal, yang pertama sekali yang harus kita pastikan adalah kita tekan create. Ketika kita sudah mengklik 2 kali di desktop atau di laman file MyApp tersebut, kita klik create untuk membuat data awal perusahaan. Ini dia data awal perusahaan yang akan kalian kerjakan nanti. Ini dia. Harus kalian ketahui bahwa yang kita kerjakan sekarang ini adalah perusahaan manufaktur. Yaitu, ada yang tahu perusahaan manufaktur itu apa? Oke, pintar semuanya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, kali ini adalah furniture. Berarti apa bahan mentahnya? Bahan mentahnya adalah bisa berupa kayu, papan, atau besi-besi. Itu menjadi bahan pokok awalnya sebelum menjadi suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual. Nah, ketika kalian sudah menekan create, maka akan muncul dia New Company File Assistant. Di situ dikatakannya, welcome to the Mayap New Company File Assistant, katanya. Berarti Anda telah masuk ke dalam lamannya. Tinggal Ananda klik next. Nah, next. Harus Ananda ketahui ada 4 item. Yang pertama ada nama perusahaan, ada local company, pajak, dan alamat perusahaan. Semuanya itu wajib diisi kalau dia datanya tersedia. Ingat ya, ketika data tersedia, dari keempat item ini wajib diisi. Ini adalah cara pengisian data awalnya. Ini dia. Jika serial number-nya tersedia, maka diisi. Jika tidak, maka kosongkan. Untuk ini adalah company name, nama perusahaan. Nah, ini yang tadi itu ya. UN ini adalah nomor lokal company-nya atau nomor jenis perusahaannya. GST adalah nomor pajaknya, jika tersedia maka diisi, address alamatnya, phone number, fax number, email address. Nah, itu dia. Untuk berikutnya adalah ketika kalian sudah mengisi dan kalian tampil dan muncul di accounting information, ada 4 item lagi yang harus kalian perhatikan. Ini ada current financial year, last month of financial year, conversion month, dan number of accounting period. Nah, sini dia ya. Kalau current financial year berarti tahun pertama kali laporan keuangan dihasilkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tahun terjadinya transaksi. Kapan terjadinya? Di 2018, maka kalian ketik 2018. 2019, maka kalian ketik 2019. Berikutnya adalah last month of financial year, berarti bulan terakhir tutup buku. Jika bulan terakhir tutup buku biasanya bulan berapa? Bulan Desember, maka kalian pilih nanti di kolom bulan itu bulan Desember.
Berikutnya adalah conversion month, berarti bulan terjadinya transaksi. Jika transaksi yang terjadi di bulan Maret, bulan Maret. Nah, kebetulan kali ini Sun Surya Furniture transaksinya terjadi di bulan Agustus, maka kita pilih bulan Agustus. Terakhir adalah number of accounting period. Ketika kalian pilih certain, maka kalian akan menggabungkan antara jurnal penyesuaian dengan jurnal umum, termasuk dengan laporan koreksi fiskal pajak. Tapi jika kita ingin memisahkan dan kebetulan di sini kita ingin mengerjakan secara bertahap, maka kita pilih 12. Ini dia tampilannya, tampilan new company file asistennya. Ini dia, current financial year-nya, last month, conversion month, number of accounting period. Nah, setelah itu diklik next. Setelah Ananda klik next, nah ini dia klik next. Nah, itu dia, nanti akan muncul tampilan comment center. Nah, Ananda, baiklah, mari kita simak langkah-langkah pengerjaan Sun Surya Furniture berikut ini. Nah, Oke, di sini kita klik 2 kali. Nih ya, ini ED ya. Setelah muncul tampilan data perusahaan untuk membuat new company file, maka kita pilih create. Setelah kita pilih create, maka di sini akan muncul welcome to the my new company file assistant. Nah, di sini kita dijelaskannya bahwa kita sudah bisa memulai untuk membuat data perusahaan baru. Maka untuk di sini kita lihat di sini klik the next button to continue. Maka kita klik next. Setelah kita klik next, maka kita masukkanlah Sun Surya Furniture. Di sini kita bisa melihat dari data sebelumnya, data yang Ibu share, dia di sini memiliki serial number. Kita klik serial numbernya 6000, 6500, 4100. Nah, untuk company name-nya, karena dia perusahaan manufaktur. Nih, Sun Surya Furniture. Oke, Ananda semua sambil dikerjakan ya. Jalan Dewi Jalan Dewi Sartika nomor 292 Jakarta Timur. Nah, data ini telah Ibu berikan di dalam PowerPoint yang sebelumnya ya. Jadi Ananda tinggal mempraktekkannya saja sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu kerjakan ini. Pahami baik-baik. Jika nanti kalian ragu atau lupa dengan pengerjaannya, bisa Ananda buka kembali video langkah-langkah yang Ibu kerjakan ini. Untuk fax, kebetulan di sini berbeda. Biasanya terkadang sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke email address-nya. Ingat, jangan sampai salah, untuk email address-nya di sini menggunakan huruf kecil semua. Jadi tidak boleh kalian kombinasi karena kebetulan di sini hurufnya kecil semua, jadi kalian buatlah sesuai dengan petunjuk data yang kalian miliki ya. Nah, untuk di sini ada yang ingin Ibu tambahkan sedikit bahwa untuk menghindari duplikasi data, maka di sini Ibu tambahkan di belakangnya Elsa Mayevni. Jadi nanti ketika Ananda mengerjakan, anak-anak Ibu mengerjakan, tambahkan nama kalian di belakangnya supaya tidak ada temannya yang plagiat. Jadi kalau plagiat di sini ketahuan, maka akan muncul nanti dia di comment centernya kalau dia plagiat ya. Nah, di sini ada 4 dia. Ananda, dalam 4 ini ada yang pertama current financial year. Current financial year ini adalah tahun terjadinya transaksi. Sesuai dengan transaksi yang kita miliki, tahunnya adalah 2018. Maka kita klik 2018. Berikutnya adalah last month of financial year. Di sini adalah bulan terakhirnya transaksi. Kapan bulannya? Bulannya adalah bulan Desember. Nah, untuk conversion month, ini adalah bulan terjadinya transaksi. Kapan bulannya? Sesuai data yang kita miliki, bulannya bulan Agustus. Maka kita klik Agustus. Lalu petunjuk yang terakhir, number of accounting period. Untuk number of accounting period, ada 2 pilihannya. Ada 12
dan certain. Jika Ananda pilih certain, maka sesuai dengan tahun pajak. Otomatis jurnal penyesuaian juga dimasukkan. Kalau 12 jadi pisah. Jadi karena di sini kita mengerjakannya secara bertahap, maka kita pilih 12. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa ya. Lalu kita klik next. Nah, di sini akan muncul dia. Please confirm your accounting information. Silakan dikonfirmasi ulang. Dijelaskannya kembali di sini. Your financial years is January 1, 2018 to December 30, 2018. Jadi, laporan keuangan kamu dimulai 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018. Betul? Sesuai? Oke, kalau sesuai kita next. Nih, sekarang di sini ada 3 pilihannya. I would like to start with one of the list provided by my accounting. Di sini yang pertama artinya adalah kita memulainya dengan sesuai nama akun yang tersedia di Mayop. Itu dia. Yang kedua, I would like to import a list of account. Berarti kita import data yang sudah ketik di Microsoft Excel. Di sini dia. Jika kita pilih I would like to import, maka kita mengetik terlebih dahulu, namun data-data tersebut sesuai dengan data perusahaan yang kita miliki. Yang ketiga adalah I would like to build my own account. Berarti saya ingin data itu sesuai dengan jenis perusahaannya aja. Nah, jadi di sini datanya tuh sesuai dengan jenis perusahaan, jika dia pangkas rambut atau perusahaan jasa, sesuai dengan daftar akun yang tersedia langsung otomatis dalam program aplikasi Mayop. Nah, untuk memudahkan kalian semua dan menyesuaikan dengan data perusahaan yang kita miliki, alangkah lebih baik kita pilih nomor 2, yaitu I would like to import a list of account. Artinya adalah kita mengetik terlebih dahulu atau kita masukkan juga di belakangan juga boleh. Yang penting data perusahaannya sesuai dengan data perusahaan yang kita miliki. Oke, berikutnya adalah kita klik next. Nah, di sini dikatakan ya, create your company file. Create your company file. Jika kalian mengerjakan tugas ini, kalian harus mengubahnya kembali. Jadi ketika kita buat di awal itu otomatis tersimpan di C, maka kita ubah ini ke posisinya di D. Nah, kita ubah di D. Di sini Ibu ubah langsung di D ya. Sama-sama diperhatikan. Ibu ubah di D. Oke. Ini agak memakan waktu yang nggak terlalu lama ya. Di sini dia Mayevni. Oke. Di sini Ibu ubah di D, Anda perhatikan. Nah, di sini Ibu klik save. Oke. Kita lihat. Oke, otomatis tersimpan dia di D. Tadi yang posisi awalnya di mana? Oke, di C ya, pintar semua. Maka dia setelah kita change, dia akan berubah langsung ke D. Langkah selanjutnya adalah kita klik next. Di sini telah disampaikannya, klik the next button to create your company file. Kita klik next. Ya, congratulations katanya. Do you know congratulations? Selamat. Kita sudah bisa mengerjakan data perusahaan kita di aplikasi Mayop Accounting versi 18 ED. Alhamdulillah. Untuk berikutnya, untuk menampilkan tampilan comment center atau halaman depan dalam Microsoft, dalam tampilan depannya untuk komputer akuntansi versi Mayop, maka kita klik comment center. Nah, akan tampil langsung dia tampilan comment centernya berupa akun-akun atau menu-menu yang sudah ada di dalam komputer akuntansi versi 18. Nah, di sini dia. Jika kita ingin membesarkannya, maka kita akan klik maksimis. Untuk di sini, kita telah selesai menyelesaikan materi kita di 3.20, yaitu melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Itulah Ananda pelajaran kita tadi tentang melakukan komputerisasi file data akuntansi pada perusahaan manufaktur. Oke, untuk kedepannya Ananda bisa mengerjakan langsung untuk perusahaan San Surya Furniture. Jika Ananda kurang mengerti dengan pengerjaannya, Ananda bisa memutar kembali video tersebut, diulang-ulang agar dapat dipahami sebelum kita masuk ke materi selanjutnya.
Untuk Ananda semua yang belajar di rumah dan dalam proses daring, tetap semangat ya, dan jangan pantang menyerah. Jika menyerah terlalu cepat, maka kegagalan adalah pilihan, bukanlah nasib. Oleh karena itu Ananda, jangan pantang menyerah. Lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba. Oke Ananda, tetap semangat untuk materi berikutnya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.